Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita kembali lagi di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 6 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Sudah siap untuk belajar? Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarganya menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarganya membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitar bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang. Lubang udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, teman-teman, ada soal di mana kita bisa mengetahui bagaimana Dayu dan keluarganya untuk menghemat listrik. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat listrik. Yaitu jawabannya, semua jendela dibuka agar udara di dalam rumah menjadi sejuk. Maka dari itu, keluarga Dayu tidak memerlukan AC sebagai pendingin ruangan. Yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Jawabannya yaitu ramah lingkungan dan tidak boros. Dan soal yang ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Kita tahu ya teman-teman, karena dengan menanam pohon, udara bersih yang dihasilkan dari pepohonan dapat dinikmati di rumah, sehingga tidak memerlukan mesin pendingin ruangan. Sore hari, angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin yang dibuatnya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Nah, di sini Edo dan Beni akan membuat kincir angin. Alat yang akan digunakan dan juga bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kertas lipat warna-warni atau kita biasa menggunakan kertas origami. Yang kedua ada lem. Yang ketiga sedotan plastik tebal. Yang keempat adalah gunting. Dan yang kelima karton atau kain flanel yang digunting berbentuk lingkaran kecil. Dan yang keenam paku payung berwarna. Lalu yang ketujuh yaitu penggaris. Sedangkan langkah-langkah membuat kincir angin, yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau garis diagonal pada kertas tersebut. Beri tanda titik pada jarak sekitar 6 cm. Dan yang kedua yaitu guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring diagonal sampai tanda titik sekitar 6 cm. Langkah ketiga, tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Lalu di langkah keempat, tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Dan yang terakhir, itu dengan cara tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, demikian teman-teman cara bahan dan langkah-langkah pembuatan dalam kincir angin. Semoga teman-teman juga bisa membuat kincir angin di rumah ya. Kincir angin buatan Beni dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Beni lebih besar daripada milik Edo. Kertas yang digunakan Beni lebih besar. Kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Kita lihat tadi yaitu kertas Beni lebih besar daripada kertas Edo. Jadi keliling kertas Beni berbeda dengan kertas Edo. Akibatnya luas kertas Beni berbeda dengan kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling? Dapatkah kalian menentukan luas kertas Beni dan Edo? Coba
Teman-teman perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di sini ada sebuah kertas yang tadi digunakan Edo dan Beni, di mana kalau kita gunakan dengan korek api, di sini panjangnya yaitu menghabiskan 5 batang korek api, sedangkan lebarnya menghabiskan 3 batang korek api. Lalu kelilingnya bagaimana? Kelilingnya yaitu 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Jadi 2 dikali 5, karena tadi 5 batang korek apinya ada 2 kali ya, berarti 2 dikali 5 ditambah 3 batang korek api. Kita tahu 2 kali 5 itu 10, ditambah 2 kali 3 itu 6, berarti 10 ditambah 6 hasilnya 16 batang korek api yang digunakan untuk mencari keliling kertas daripada kertas Beni atau kertas Edo. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Nah, di sini ada contoh, misalkan luas dari 5, ada 5 kotak ya, yang bagian atasnya dan juga 5 bagian ke bawah yang menurun dan 4 kotak yang mendatar. Nah, di sini berarti luas 5 dikali 4 persegi satuan. Kita tahu 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Jadi di sini luas persegi satuannya yaitu 20 persegi satuan. Untuk nomor soal yang nomor 1, di sini kita tahu yang atas, yang biru yang bagian atas itu ada berapa? 6 ya, ada 6. Sedangkan yang menurun, kotak biru yang menurun ada 5. Berarti 5 dikali 6 persegi satuan hasilnya 30 persegi satuan. Sedangkan soal nomor 2, yang biru bagian atas itu ada 5 kotak, sedangkan biru yang menurun itu ada 4 kotak. Artinya luas sama dengan 4 dikali 5 persegi satuan. Hasilnya 20. Dari mana? 4 dikali 5. Sedangkan soal yang nomor 3, di situ kita lihat biru yang mendatar itu ada 9 kotak ya, ada 9 kotak, sedangkan biru yang menurun ada 9 kotak juga. Jadi luasnya sama dengan 9 dikali 9 persegi satuan. Hasilnya berapa? Ya, 81 persegi satuan. Sedangkan soal yang nomor 4, soal terakhir, di atas, biru yang bagian atas, kotak biru yang bagian atas itu ada 9, sedangkan biru yang bagian menurun, kotak biru yang bagian menurun itu ada 5. Jadi luasnya yaitu 5 dikali 9 persegi satuan, hasilnya 45 persegi satuan. Jadi teman-teman tinggal melihat berapa kotak yang bagian atas dan berapa kotak yang bagian menurun. Jadi tinggal dikalikan. Oke teman-teman, kita sudah belajar mengenai tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, pembelajaran 1, dan kita akan ketemu di tema-tema berikutnya di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.